Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Soleh Kun Kodir, calon guru penggerak angkatan 4 dari SMA Negeri 1 Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang koneksi antar materi tentang modul 2.3, yaitu materi tentang coaching. Nah, jadi pada modul ini sebetulnya modul ini adalah modul terakhir 2.3, itu modul terakhir pada modul yang kedua. Nah, sehingga sebentar lagi saya sudah memulai masuk ke modul yang ketiga. Nah, sebelum memasuki modul yang ke-2.3 ini, saya sudah banyak mempelajari materi-materi dan juga melaksanakan aksi nyata dan juga demonstrasi kontekstual terkait dengan modul-modul yang sudah saya pelajari di pendidikan guru penggerak ini. Pada modul 1 saya sudah belajar tentang modul submodul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4, yaitu yang pertama 1.1 tentang perubahan paradigma sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian pada modul 1.2 kita belajar tentang nilai dan juga peran dari seorang guru penggerak. Kemudian yang 1.3 yaitu tentang visi guru penggerak, dan yang keempat atau 1.4 adalah tentang budaya positif. Nah, dari mulai modul 1 ini kita belajar banyak teori, belajar banyak hal yang akhirnya berada pada modul yang kedua tentang bagaimana cara implementasi dan juga menerapkan apa yang sudah dipelajari, yaitu kita langsung melakukan implementasi pada pembelajaran yang saya ampu, yaitu di sekolah saya mengajar fisika. Maka di sana pada modul 2 ini itu implementasinya adalah pada modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian pada modul 2.2 yaitu tentang pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian yang ketiga ini adalah tentang coaching, gitu ya. Banyak hal yang sudah saya pelajari itu alhamdulillah membuat saya semakin bersemangat dan juga semakin memaksimalkan diri untuk bisa berubah menjadi seorang guru yang lebih baik lagi. Di sana dari modul 1 itu kita sudah belajar tentang bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam terkait dengan pendidikan dan juga pembelajaran. Kemudian pada modul selanjutnya belajar tentang nilai-nilai apa saja dan juga peran-peran apa saja yang menjadi diri sendiri sebagai seorang guru, yang dimana guru ini adalah guru penggerak. Nah, kemudian dalam materi selanjutnya tentang visi, saya sudah belajar bagaimana membuat suatu visi saya sebagai seorang guru dan juga visi sekolah pada umumnya, ya, bagaimana membuat pembelajaran atau pendidikan di dalam sekolah ini, sekolah itu yang membuat diri saya berfokus kepada murid saya dalam saya memberikan pelayanan pembelajaran, gitu ya. Dan pada modul 1.4 yaitu saya belajar tentang budaya positif, ya. Budaya positif, bagaimana saya menciptakan ruangan kelas itu menjadi suatu ekosistem yang positif, dan sekolah itu menjadi suatu ekosistem yang positif untuk siswa, sehingga siswa merasa nyaman, merasa tenang, dan juga merasa bahagia ketika berada di dalam kelas maupun di dalam sekolah itu sendiri. Mereka betah dan ingin selalu bersemangat ketika memasuki kelas ataupun memasuki lingkungan sekolah. Nah, kemudian pada modul 2 ini terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian bagaimana saya bisa mendiferensiasikan pembelajaran yang ada di dalam kelas, baik dari sisi konten, baik dari sisi prosesnya, dan juga dari sisi produk-produk yang dihasilkan, ya. Nah, kemudian modul selanjutnya 2.2 sudah belajar juga tentang pembelajaran sosial emosional. Bagaimana saya harus bisa menghadirkan
sisi sosial dan juga emosi, ya, emosional dari siswa itu sendiri dan juga saya sendiri, agar pembelajaran lebih bermakna, ya. Pembelajaran juga lebih masuk ke dalam diri dan jiwa seorang siswa, karena kita tarik dan juga hadirkan emosi maupun sosial mereka. Nah, terkait dengan itu sudah diajarkan juga kepada saya bagaimana saya mencapai mindfulness atau kesadaran penuh, menyiapkan diri saya agar lebih fokus dengan tujuan yang ada, ya. Dan itu sudah saya terapkan juga di dalam kelas, bagaimana menerapkan mindfulness ketika siswa ingin belajar bersama saya, dan juga sudah saya tularkan kepada guru-guru yang lain agar bisa mencoba untuk menerapkan mindfulness itu sendiri. Nah, pada modul yang terakhir pada modul 2 ini, yaitu modul 2.3, saya sudah belajar tentang coaching. Coaching ini adalah cara, ya, yang digunakan oleh seorang guru untuk bisa menumbuhkan, ya, menuntun pertumbuhan dari potensi siswa itu sendiri. Ya, dalam hal ini metode yang digunakan adalah dengan metode Tirta. Ya, metode Tirta itu adalah yang pertama, T itu adalah tujuan. Kemudian I itu adalah identifikasi. Kemudian R itu adalah rencana aksi, dan juga TA itu adalah tanggung jawab. Di sana saya mencoba untuk bisa menerapkan model coaching Tirta ini kepada siswa-siswa saya yang membutuhkan, ataupun rekan-rekan guru saya yang membutuhkan coaching. Dalam hal ini mereka akan saya coach, gitu ya. Saya akan lakukan coaching kepada mereka agar mereka bisa menemukan solusi dari permasalahan mereka sendiri tanpa harus kita lakukan intervensi kepada siswa maupun kepada rekan guru. Dengan metode coaching ini saya berusaha menggali apa saja yang sudah dilakukan oleh guru maupun oleh siswa, sehingga itu sebetulnya bisa membuat guru atau siswa itu sendiri bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, bisa memberikan solusi, ya, untuk permasalahan yang sedang dihadapinya sendiri. Saya hanya memandu bagaimana membuat pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat mereka bisa merasakan dan juga menyelesaikan, serta menggali apa saja yang sudah dilakukan, serta bisa memperoleh solusi untuk pembelajaran dan juga permasalahan yang mereka hadapi sendiri. Nah, kurang lebih dari modul titik 1 dan juga titik 2 ini memang ada suatu koneksi yang sangat erat, ya, terkait dengan materi tersebut. Sehingga baik modul 1 maupun modul 2 ini saling menguatkan koneksinya agar seorang guru penggerak menjadi lebih sempurna dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang guru dan juga memberikan pelayanan pembelajaran dan juga pendidikan baik di dalam kelasnya maupun di dalam lingkungan sekolah secara keseluruhan. Dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kehidupan ataupun masyarakat di luar sekolah itu sendiri ataupun sekolah-sekolah yang lainnya. Nah, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan koneksi antar materi dari awal sampai akhir di modul terakhir pada modul kedua ini. Dan alhamdulillah banyak hal yang sudah saya rasakan, banyak manfaat yang sudah saya rasakan, dan juga luar biasa membuat hati saya menjadi bahagia dan juga lebih percaya diri dalam memberikan pelayanan pembelajaran di dalam kelas. Sampai jumpa dengan saya di video selanjutnya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu, dan juga luar biasa, tetap semangat untuk kita semuanya.